kembali pada kebijakan mantan Presiden AS Donald Trump terhadap komunis Tiongkok. Bagian sebelumnya kami sudah menyebutkan 4 langkah yang dilakukan Trump dalam rangka memotong aliran darah Partai Komunis Tiongkok, yakni melancarkan perang dagang dengan menaikkan tarif, menentang hegemoni Tiongkok sebagai Global Manufacturing Center untuk memotong rantai pasukan global, pembatasan penggunaan teknologi informasi dan artificial intelligence, serta menendang emiten Tiongkok dari bursa saham Wall Street. Berikut pukulan telak lainnya dari Trump terhadap komunis Tiongkok yang oleh para analis dilihat sebagai upaya untuk mengunci pendekatan yang sulit bagi penggantinya, Joe Biden, ke Beijing di masa yang akan datang. Membatasi visa perjalanan ke Amerika untuk eksekutif perusahaan yang di blacklist di Wall Street, serta sejumlah pejabat pemerintah dan militer Tiongkok. Belakangan Trump juga membuat aturan masuk baru untuk anggota Partai Komunis Tiongkok yang bepergian ke negeri Paman Sam. Kebijakan baru ini membatasi visa anggota PKT dan keluarga dekatnya menjadi 1 bulan dan 1 kali masuk ke AS dan berlaku mulai 2 Desember 2021. Sebelumnya, para pemohon visa bisa mendapat masa kunjungan 10 tahun. Pembatasan baru ini dapat mencekal sekitar 270 juta warga Tiongkok. Selain itu, awal 2020 lalu, Trump memerintahkan konsulat Tiongkok di Houston untuk berhenti beroperasi karena khawatir melakukan spionase ekonomi. Komunis Tiongkok menanggapi dengan memerintahkan AS menutup konsulatnya di kota Chengdu. Kedua negara itu pun saling mendeportasi jurnalis. Memperkuat militer AS untuk menahan arah perhatian militer Tiongkok ke Pasifik Barat. Trump setidaknya berjasa dalam memperkuat sistem pertahanan Amerika atas dukungan bipartisan di Kongres AS. Namun, permintaan anggaran sebesar 740 miliar dolar untuk pertahanan nasional pada 2021 masih dianggap sangat besar. Selama ini, anggaran pertahanan AS adalah sekitar 3 kali lipat anggaran Tiongkok dan 10 kali Rusia. Anggaran pertahanan AS juga sekitar 15% atau 100 miliar lebih dari tingkat dolar real tahunan yang diwarisi dari presiden pendahulunya. Hasil dari peningkatan anggaran, setengah dari semua tim tempur Brigade Angkatan Darat AS sekarang berada pada tingkat kesiapan tertinggi, peningkatan dramatis dari beberapa tahun lalu. Menuding klaim teritorial yang dilakukan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan, LTS, adalah ilegal dan mengganggu keamanan di kawasan itu. Selama ini Tiongkok mengklaim hampir semua LTS termasuk Kepulauan Spratly, meski Taiwan, Filipina, Brunei, Malaysia, dan Vietnam mengklaim sebagian dari area tersebut. LTS sendiri diyakini memiliki cadangan migas yang melimpah yang menurut Washington mencapai 2,5 triliun dolar. AS mengatakan tak akan berhenti menekan Tiongkok sampai terciptanya LTS yang bebas dan terbuka. Untuk menjaga keamanan, Trump mengirim 2 kapal induk, yakni USS Ronald Reagan dan USS Nimitz ke LTS di saat Tiongkok sedang melakukan latihan militer di perairan yang disengketakan pada Juli tahun lalu. Belum lama ini, Trump juga mengumumkan strategi baru untuk mengintegrasikan pasukan maritimnya, termasuk menjaga pantainya, US Coast Guard, untuk melawan kehadiran Tiongkok yang semakin meningkat di LTS. Menuntut tanggung jawab Tiongkok atas pandemi global virus corona, serta mendesak semua anggota PBB untuk memeriksa keterbukaan Tiongkok soal penyebaran virus Wuhan. Hal ini disampaikan dalam pidato virtual pertemuan PBB pada 23 September 2020. Ia mengecam pemerintah Tiongkok dan WHO atas keterlambatannya dalam menangani penyebaran virus COVID-19 sehingga menjadi pandemi dan berdampak besar pada ekonomi. Sebelumnya gugatan class action terhadap Tiongkok muncul di Florida yang didukung ribuan warga AS yang ditangani sebuah firma hukum bernama Berman Law Group di Miami. Mereka menuntut ganti rugi dengan tuduhan para pemimpin Tiongkok telah lalai membiarkan wabah pandemi terjadi dan menutupi informasi yang dimiliki. Belakangan gugatan serupa juga dilakukan di beberapa negara, termasuk Australia. Melarang impor kapas dan tomat dari perusahaan Tiongkok yang dituduhnya menerapkan kerja paksa ke warga etnis minoritas Muslim Uighur di Xinjiang Barat. Selain itu, diberlakukan sanksi terhadap politisi dari Xinjiang Barat, Tiongkok, yang dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis minoritas Uighur dan Muslim di provinsi tersebut. Selama ini, PKT telah melakukan penahanan massal, persekusi agama, dan sterilisasi paksa terhadap Muslim Uighur. Sanksi tersebut menargetkan aset keuangan milik Ketua Partai Komunis Xinjiang, Chen Quanguo, yang berbasis di Amerika Serikat. 2 pejabat lain juga dikenai sanksi, yakni Wang Mingsan, Direktur Biro Keamanan Publik di Xinjiang, dan Chu Hailun, mantan pemimpin komunis senior di Xinjiang. Mereka dilarang masuk ke AS dan aset mereka dibekukan. Mencabut pembatasan hubungan resmi dengan Taiwan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Pembatasan yang mengekang hubungan antara pejabat AS dan mitranya di Taiwan pada awal 2021 ini tidak ada lagi. Komunikasi cabang eksekutif dengan Taiwan akan ditangani oleh American Institute in Taiwan (IAT) yang dimiliki oleh pemerintah AS dan berfungsi sebagai kedutaan de facto. Di sisi lain, ketegangan militer antara Tiongkok dan Taiwan telah meningkat tajam dalam setahun terakhir. Kendati demikian, Washington tetap menjadi sekutu setia Taipei dan Kongres AS sepakat untuk menjual senjata canggih ke Taiwan untuk pertahanan diri. Mengakhiri perlakuan istimewa Amerika kepada Hong Kong serta memberlakukan sanksi ekonomi kepada 11 pejabat Hong Kong dan mantan pejabat Tiongkok. Salah satunya adalah Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, juga memberlakukan pembatasan visa terhadap pejabat PKT yang diyakini bertanggung jawab merongrong kebebasan di Hong Kong. Target dari sanksi tersebut adalah orang-orang partai yang saat ini dan sebelumnya menjabat. Langkah ini ditempuh setelah Trump berjanji untuk memberi sanksi bagi Beijing atas pemberlakuan Undang-Undang Keamanan Nasional yang memicu aksi protes rakyatnya, serta berpotensi menggerus otonomi Hong Kong.